Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi CSS Dasar Part 3 bersama saya Mentari Diautami. Kali ini kita akan bahas mengenai cara penulisan CSS. Buat kalian yang bingung karena di dua video sebelumnya dikasih contoh potongan CSS, tapi masih bertanya-tanya gimana nulisnya, nah di part ini kita akan tahu nih ya bagaimana cara penulisan CSS. Jadi cara penulisan CSS ada 3 macam. Nah di sini bisa kita lihat nih ya, ada CSS inline, kemudian ada CSS internal, dan juga ada CSS eksternal. Nah, setelah ini kita lihat nih ya cara penulisannya seperti apa. Oke, ini adalah cara penulisan inline CSS. Nah, ciri khususnya adalah dituliskan di dalam tag HTML. Nah, kita lihat nih ya, ini adalah tag P, kemudian di dalamnya ini warna biru adalah CSS-nya. Nah, berarti CSS dan HTML-nya ini dalam satu file. Kemudian di sini ditambahkan style sebelum menuliskan atribut dan value-nya. Nah, untuk TP ini sebenarnya cukup merepotkan ya, karena ketika kita bekerja di dalam tim dengan beberapa orang, kemudian orang yang mengerjakan bagian penulisan CSS, misalnya keluar nih ya, dan harus digantikan. Kemudian ada tampilan CSS yang harus dirubah. Kita harus baca detail satu-satu di dalam tag HTML, kemudian baru bisa dilihat CSS-nya dan kemudian baru bisa diganti. Oke, yang kedua di sini ada internal CSS. CSS ini dituliskannya di dalam tag head. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini tag head, tag body-nya di bawah. Nah, CSS-nya ada di dalam tag head-nya, tapi masih di dalam satu file HTML. Nah, ciri khusus internal CSS ini adalah ditambahkan si tag style-nya. Nah, ini ada nih ya, tag buka style dan tag penutup style-nya. Sebelum menuliskan selektor, kemudian di sini ada properti dan value-nya nih ya. Ini warna biru adalah CSS-nya. Nah, untuk penggunaan CSS internal ini tidak seribet penggunaan CSS inline nih ya, ketika kita sewaktu-waktu akan merubah CSS. Tapi tetap saja akan membuat file tersebut semakin besar karena HTML dan CSS-nya ini dituliskan di dalam satu file, dimana kalau kita makin banyak punya tag dan kemudian CSS, maka file tersebut akan semakin besar. Oke, yang terakhir ini adalah eksternal CSS. Nah, ini sedikit berbeda ya dari dua penulisan sebelumnya, karena CSS yang kali ini atau CSS eksternal ini adalah yang paling disarankan atau direkomendasikan untuk digunakan. Karena file HTML dan file CSS-nya terpisah. Nah, ini ya, kalau kita lihat di tampilan ini ada file coba.html, kemudian ada file coba.css. Nah, ini berbeda file nih. Kalau yang sebelumnya di inline dan internal, dia satu file. Untuk kali ini, cara menuliskannya adalah dengan file yang berbeda. Nah, di sini juga kita lebih mudah untuk merubah CSS satu dengan yang lainnya. Nah, cara penulisannya seperti apa? Jadi, cara penulisannya yaitu dengan menambahkan di sini nih ya, di dalam tag head, tambahkan link rel style sheet, kemudian href, dan coba.css ini adalah nama CSS-nya. Dan berarti nanti misal nama CSS-nya adalah latihan.css. Berarti yang kita tuliskan di href-nya adalah latihan.css. Oke itu ya, tadi berarti ada 3, yaitu inline, internal, dan eksternal CSS. Boleh kalian silakan coba untuk awalan, tapi untuk yang direkomendasikan adalah yang eksternal CSS. Oke, semoga dengan penjelasan dari video pertama sampai video ketiga ini membuat kalian lebih memahami CSS sebelum akhirnya kita menuliskan CSS di Visual Studio Code. Nah, untuk kali ini akan ada post test. Tujuannya adalah untuk memantapkan kalian di materi CSS ini. Oke, perintahnya adalah silakan kerjakan post test berikut untuk menguji pemahaman kalian terkait materi CSS dasar ini. Dan soal ini dibuat berdasarkan dari video awal CSS sampai video yang ini nih ya. Oke, soalnya adalah yang pertama, cara penulisan CSS yang manakah yang paling disarankan untuk digunakan? Kemudian yang nomor 2 soalnya, bagaimanakah cara penulisan CSS eksternal? Dan yang ketiga, apa fungsi CSS dalam sebuah web? Soal nomor 4, sudah masuk ke dalam versi keberapakah CSS yang sekarang? Dan soal yang terakhir, coba buat
sebuah file HTML dengan 3 macam file CSS. Dan ini nanti maksudnya adalah kalian merubah ya. Jadi ada satu file HTML kemudian dirubah-rubah nih dengan 3 file CSS ini. Dengan perintah, sorry di sini typo, menggunakan tag p, tag h1, dan tag div. Kemudian merubah warna p menjadi merah. Nah ini untuk yang CSS pertama. Merubah warna p menjadi hijau, ini untuk file CSS yang kedua, dan merubah warna H1 menjadi warna merah. Ini adalah untuk file CSS yang ketiga. Silakan kalian kerjakan. Sekian video di part 3 CSS dasar ini. Jangan lupa untuk tonton video sebelumnya agar kalian lebih memahami materi dasar CSS ini. Terima kasih.